Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Hari ini kita menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kita akan lagu bersama kita seperti yang kau inginkan. Mama.
kami Tuhan, dalam segala musibah apapun yang selalu mengenai kami Tuhan. Di saat kami sedang terpuruk sedih sekalipun, Kau selalu menemani kami Tuhan. Tuhan, kami akan lebih dalam lagi kemuliaan memuji memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan semuanya Tuhan, juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan dan juga hamba Tuhan agar istirahat yang akan bicarakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama yang kudus berkuasa dalam nama dari Yesus Kristus mulia. Kita akan menjadi kita yang kedua, satu dari hati. Saya undang
Bapa, segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala pengampunan Tuhan terhadap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan kayu salib ya Bapa. Untuk dosa kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Karena Tuhan, Kau adalah Tuhan, pemilik kami Tuhan. Engkau menyembuh kami ya Bapa. Kau Tuhan yang selalu ada di saat keadaan kami sedang baik Tuhan, sedang baik ya Bapa, atau tidak baik Tuhan, saat kami sedang jatuh ya Bapa, tersungkur ya Bapa, saat kami sedang berpaling darimu ya Bapa, Kau tetap setia bersama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan, Kau yang mengetahui Tuhan hati kami ya Bapa, ketika kami datang di dalam firman-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Mungkin Tuhan dalam hati kami Tuhan tentang makan pahit ya Bapa, tentang dendam Tuhan. Tuhan, Kau bantu Tuhan kami menyiapkan itu semua Tuhan Yesus. Kau sucikan hati kami ya Bapa, agar kami Tuhan layak ya Bapa, terima firman-Mu ya Bapa. Kau buka setiap hati kami Tuhan, Kau tutup ya Bapa, Kau buka setiap telinga kami ya Bapa, supaya kami Tuhan Yesus bisa menerima apa yang disampaikan Hamba-Mu nanti ya Bapa, supaya kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan ampuni segala dosa Tuhan, pelanggaran kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena Bapa tidak pernah luput dari dosa ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Besar kecilnya Kau yang tahu Tuhan, Kau memberkati setiap tangan yang sudah memberi ya Bapa. Kau juga Tuhan memberkati Tuhan, Hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi ya Bapa, Kau berarti dan berbeda Hamba-Mu ya Bapa. Kau berkati juga keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Hanya di Tuhan bahwa kami ya Bapa, kami alaskan doa Tuhan yang Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Lanjut guys, silakan kepada pembicara. Ada tadi ini? Iya Pak. Ya. Kalau sini kalau Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang apa itu temanya? Unlocking. Artinya? Membuka kunci. Ya, membuka kunci. C. Kalian sering membuka kunci? Sering. Kunci apa? Kunci gembok rumah. Sering. HP. Kunci HP. Kunci jawaban. Kunci berangkas. Berangkasnya siapa nih? Coba yang pasang behel bersatu. Kalian saling memuja. Kunci gigi. Kunci gigi. Emang gigi punya kunci? Punya betul. Arjuna mau pasang behel. Lucu kali ya. Kalau pasang behel tuh kayak ada apa gitu ya? Ya, rapid baru tuh kayak apa gitu, ada apa? Kayak kalian sih belum pernah pasang. Ya. Berapa tahun itu dibukanya? 50. Silent please. Ini dari ini belum dibuka belum. Buat kamu pasang behel. Oke, kita akan membuka kunci malam hari ini. Pertanyaannya, kunci apa sih kajian yang mau kita buka malam hari ini? Ya, ada yang tahu? Hari ini kita akan berbicara tentang visi. Pernah dengar visi? Bukan televisi. Televisi berarti melihat jauh. Melihat apa dia? Polos banget. Hari ini kita kalau kalian terlalu jauh tentang visi, cita-cita, betul? Kalian
kalau waktu di TK sering ditanya, Debbie cita-citanya apa? Bener nggak? Ya kan? Ada. Kamu tuh guyup baik. Jangan diganggu ya, dia lagi anget soalnya. Ya, lagi anget. Nanti rewel. Visi adalah pandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan tentang tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Kalian semua punya cita-cita? Ya. Kasih cita-citanya apa kalau udah dewasa nanti? Udah tahu? Nah itu. Pepi, psikolog, Rizka. Apa? Oh, apoteker. Moses cita-citanya apa? Jadi orang Pengusaha. Jadi apa ya? Revi, cita-citanya apa? Yang lebih spesifik di spill. Dokter gigi. Ya orang sukses apa? Semua juga orang mau sukses. Yang lebih spesifik, lebih detail. Oh, nikah sama opa. Lotsi, cita-citanya apa? Fashion designer. Jadilah seperti mimpimu. Arjuna, cita-cita pengusaha. Oh, sama dengan siapa tadi? Moses. Aca, apa Aca? Psikolog. Jangan banyak, satu aja. Dokter gangguan jiwa. CEO. EO. Semua harus punya cita-cita. Excel apa? YouTuber. Oh my God. Excel gaming. Tidak. Oh. Semua harus punya cita-cita. Karena dengan itu kalian nanti punya pandangan jauh ke depan. Om Denny gak ditanya. Oh, Denny sudah masuk di area cita-citanya. Coba kita lihat sehebat apa suatu visi, penglihatan, cita-cita atau mimpi. Kejadian 13. Oh ya, ada cita-citanya apa? Aku saja. Terusin mami jualan sepeda. Cita-citanya jadi Pengacara. Ada. Konselor. Iya, Udah semua ya. Kamu tadi apa? Apoteker, psikolog. Kita kenapa nggak ada yang jadi artis? Kamu katanya jadi itu tadi. Ya kan pacaran sama Oh iya, karena menikah sama Opa, kamu jadi oma-oma. Ya, ada yang jadi artis, nggak ada yang mau. Istri artis. Udah pasti artis. Ya, kalau cita-citanya itu ya tekuni dari sekarang ya. Jangan main-main dengan cita-cita, itu nanti jadi visi kalian ke depan. Kejadian 13. Apa yang terjadi di kejadian 13 ayat 14 sampai 15? Jangan sepelekan cita-cita loh. Nanti kalian kalau udah dewasa bisa ingat apa yang kalian ucapkan malam hari ini. Ya, amin. Nanti kita reuni remaja di PD Maranatha. Benarkah kalian sudah mencapai cita-cita? Nah, ini belajar dari Abraham. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, sebelum jadi Abraham, namanya Abraham adalah Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Coba ayat 15. Apa yang dijanjikan Tuhan? Sebab seluruh negeri yang kau lihat. Jadi sejauh saya dan teman-teman memandang cita-cita, visi, mimpi, impian, sejauh itulah yang akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sejauh kalian bisa memandang dengan iman ke depan, saya mau jadi pengusaha Tuhan, mulai belajar tekun, belajar matematika, hitung-hitung
mau ke utara, mau ke selatan, sejauh matamu memandang, sejauh visimu memandang, sejauh mimpimu memandang, itu yang engkau dapat. Tapi sadari satu hal, karena pentingnya suatu visi, suatu mimpi, suatu cita-cita, iblis tidak tinggal diam. Iblis tahu ketika kalian punya visi ke depan, punya mimpi ke depan, punya cita-cita ke depan, itu yang pertama kali akan dihancurkan oleh iblis. Penglihatan vision kita ke depan. Itu yang terjadi pada Simpson. Coba baca Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Coba yang menjadi pengusaha baca. Kamu dulu. Ya, bos. Nanti Abang Juna baca ayat 21. Saya 21. Maksud Kau Simpson, maka terjagalah ia dari hidungnya serta katanya seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidakkah diketahuinya bahwa Simpson itu diberikan visi oleh Tuhan, dia akan jadi penyelamat Israel. Tapi, nah ini, iblis itu akan berusaha menghalangi visi, cita-cita, mimpi kalian. Apa yang terjadi sama Simpson? Dia tergoda oleh Munawaroh. Ya, namanya siapa? Itu yang cewek tadi di ayat 20. Coba ayat 20. Perempuan itu ngomong ke Simpson, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Siapa namanya? orang Simpson Delila. Yang selama ini merayu Simpson. Simpson, di mana sih kekuatanmu? Rayuan, coba baca nanti di rumah baca ayat itu. Manakah kekuatannya? Oh, kekuatannya dia bohong. Ada di sini, ada di sana, ada di situ. Akhirnya Simpson berkata jujur. Karena ketika Simpson membuka rahasia kepada Delila bahwa rahasia kekuatannya ada di mana Simpson? Rambut. Akhirnya terbuka juga rahasia Simpson kepada Delila. Akhirnya singkat ceritanya, kalian baca di rumah. Simpson tertangkap. Dia dipotong rambutnya dan terjadilah ayat 21. Dia ditangkap. Apa yang pertama kali dilakukan iblis pada seorang Simpson yang digadang-gadang jadi penyelamat Israel? Orang Filistin itu menangkap dia dan penglihatannya yang diambil. Ini berbicara apa? Penglihatan, visi, cita-cita, mimpi, kalau sudah diambil, habis. Benar ya? Habis. Seorang Simpson yang gagah perkasa, ketika matanya dicungkil, di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara cuma menggiling, muter aja terus. Tidak ada kekuatan lagi. Hati-hati dengan pergaulan. Kalian mungkin cita-citanya hebat, kepentok cewek cantik, cowok ganteng, habis. Lihat teman-teman kalian yang SMA mungkin udah pada tahu, betul? Melendung. Habis gak? Habis. Cita-citanya stop sampai di situ, walaupun Tuhan bisa pulihkan. Tapi ketika iblis berhasil mematikan cita-cita, harapan, visi seseorang, kayak Simpson, gak berdaya, matilah di situ cita-citanya, sudah
tunggal, bisa aja kan? Kenapa harus matanya? Karena mata berbicara visi, impian. Itu diambil oleh orang-orang Filistin, dan visi itu sebenarnya punya powerful, punya kuasa. Visi itu, kalian kalau punya cita-cita itu semangat. Kalian kalau punya cita-cita itu punya pengharapan. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Tapi jika seseorang sudah tidak lagi punya cita-cita dalam hidupnya, ini yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi kalau seseorang sudah tidak punya visi lagi dalam hidupnya? Yang pertama, kayak Simpson, pekerjaannya apa? Muter terus nih. Dia muter karena dia buta, dia cuma muter. Dia menggiling apa di situ? Pekerjaannya menggiling. Muter, tangannya dibelenggu, dia terus sehariannya cuma muter, terus muter. Gak ada perubahan. Matanya udah dicungkil, gak bisa lihat. Orang kalau gak punya visi itu kayak orang buta. Kamu siapa? Kamu ukur saya ya? Ya kan? Udah gak ada secara manusia, gak ada pengalaman. Ini yang terjadi pada Simpson. Hidupnya hanya berputar-putar gitu-gitu aja, jalan di tempat, gak maju-maju. Ya, hidup ini jadi membosankan, gak ada semangat, gak ada harapan. Itu yang terjadi sama Simpson. Tadinya kalau teman-teman baca, Simpson mengalahkan binatang-binatang buas banyak. Orang-orang Filistin dibasmi sama dia banyak. Ya, tapi ketika matanya dicungkil, habis dapat. Yang kedua, apa yang terjadi kalau seseorang tidak punya lagi visi? Hidupnya menjadi tidak maksimal. Ya. Padahal visi Tuhan dalam hidup Simpson itu besar. Coba baca apa visi Tuhan sebenarnya dalam kehidupan Simpson. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebenarnya ini yang Tuhan mau. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Iya. Coba yang menjadi psikolog baca. Hakim-Hakim 13 ayat 5 nih. Iya. Kamu kan? Ya lupa cita. Iya, terima kasih. Ini rencana Tuhan dalam kehidupan Simpson tuh ini. Ketika malaikat bicara sama ibunya Simpson, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Simpson tadi yang dicungkil matanya. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Secara kasar dia juru selamat loh, bener kan? Menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dia itu dirancangkan Tuhan jadi pahlawan, jadi seseorang yang dibanggakan, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tapi ketika dia tergoda dengan Delila, dia jatuh dalam dosa, dia ditangkap. Rambutnya yang harusnya nggak boleh dicukur tapi dicukur, habislah. Kerjanya apa? Muter terus di situ, muter terus di situ. Jadi yang kedua, hidup Simpson jadi nggak maksimal. Rencana Tuhan yang tadinya harusnya dia jadi pahlawan yang luar biasa menyelamatkan orang-orang Israel, gagal. Benar nggak? Berhenti di tengah jalan. Karena apa? Nggak tahan godaan. Hati. Ya. Karena yang diincar tuh generasi muda. Benar nggak? Yang diincar tuh generasi muda. Karena kalian akan melanjutkan, ya, cita-cita kalian tuh harus kalian gapai dengan semangat. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau seseorang udah nggak punya visi lagi, udah nggak punya impian, udah nggak punya mimpi? Akan menyenangkan iblis. Akan jadi badutnya iblis. Coba baca Hakim-Hakim 16 ayat 25. Kalian akan jadi mainannya iblis. Mau?
Jadi mainan iblis? Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, ini orang Filistin lagi nonton si Simpson. Berkatalah mereka, lagi kumpul-kumpul di sebuah apa sih kalau itu gedung yang besar. Panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Bayangkan, yang tadinya seorang pahlawan jadi pelawak. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang. Jadi mainan, dipermainkan. Kalau seseorang udah gak ada visi, gak ada mimpi, gak ada impian, jadi mainan iblis. Kalau kalian jadi anak muda, gampang putus asa, gampang tergoda, dipermainkan sama iblis. Bener. Ada masalah sedikit, pundung, jadi mainan iblis. Bener gak? Gagal sedikit, lihat cowok ganteng dari seberang, kegoda, jadi mainan iblis gak? Jadi untuk putus. Coba baca. Kita itu diciptakan serupa dan segambar. Efesus 2 ayat 10. Kita ada di dunia ini bukan kebetulan, bukan kesalahan, tapi benar-benar dirancang oleh Tuhan. Karena kita ini buatan siapa? Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya teman-teman semua di sini hidup di dalam. Sadari, malam ini mulai menyadari bahwa keberadaan saya dan teman-teman bukan kebetulan, bukan akibat dari kesalahan orang tua, tetapi kehidupan kita ada di dunia ini sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Amin. Nanti Tuhan merancangkan kalian ada dari psikolog, jadi mungkin hakim, pengacara, pengusaha, artis, apa tuh, Oci apa tadi? Desain apa sih? Fashion designer, ya. Kalian tuh dirancangkan untuk sesuatu yang baik, ya. Bukan untuk gagal, bukan untuk menyerah, bukan untuk terpuruk, bukan untuk kehilangan mimpi, enggak. Amin. Amin. Jangan cuma aminnya aja keras. Ada kisah dua negara ini. Biasa aja tuh. Dua negara yang membuka kita tentang visi. Yang pertama, penggemar K-pop harus tahu cerita ini. Hari Minggu udah tahu cerita tentang pesawat kan? Nah, sekarang tentang negaranya. Korea, disingkat Korsel. Kalau Korsel itu pasar malam kan? Penggemar K-pop. Apa yang terjadi dengan Korea Selatan? Hancur. Coba kalian searching di Google. Korea Selatan jadi negara yang hancur, pendidikannya hancur, ekonominya hancur lebur, tidak ada harapan, ekonominya merosot. Korea Selatan pada saat itu, pendapatan per kapita di Korea Selatan pada tahun-tahun itu, setelah mereka perang saudara, di bawah 100 US dollar. Itu keadaan yang sangat menyedihkan. Rakyatnya mengalami kelaparan, tidak berpendidikan, susah. Bahkan Jenderal McDouglas yang membantu Korea Selatan dan Korea Utara yang bernama McDouglas itu mengatakan, ya, ketika melihat Korea Selatan pada saat itu, ketika selesai mengalami perang saudara, negaranya hancur. McDouglas ngomong gini, butuh 100 tahun untuk memulihkan Korea Selatan. Berarti setelah 1950, kalau berarti 100 tahun berarti pulihnya tahun 2050. Betul? Sekarang baru 2025. Terbukti gak? Sampai kata-katanya dimuseumkan, ya. Dengar cerita ini bagus nih. Tapi ada satu orang yang bermimpi besar.
tentang Korea Selatan. Kalian harus baca karena namanya susah. Dia bernama Jenderal Park Chung Hee. Bisa nggak ngomongnya? Park Chung Hee. Biasa aja dia. Dia bermimpi pada tahun 1950-an itu bahwa negara Korea Selatan harus jadi negara yang berhasil. Gak butuh 100 tahun. Samsung, kalian tahu awal usahanya apa? Gak nyambung dari elektronik. Dia di zaman itu, ayo bangkit proses, dirikan, ayo galakkan industri-industri dibangkitkan kembali. Kalian tahu Samsung sekarang jadi industri yang berarti sebuah visi. Itu apa kasih? Nggak butuh 100 tahun ketika ada visi dari apa tadi? Jenderal Park Chung Hee. Dia berhasil membawa Korea Selatan menjadi negara yang sekarang pendapatannya kurang lebih pendapatan per kapita 30.000 US dollar. Tadi awal berapa? 100. Korea Selatan menjadi negara yang diperuntukkan di dunia musik, benar gak? Kaliannya tergila-gila. Kenapa? Diompulin, biarin biar panasnya turun agak hangat dia. Jangan aku. Gak apa-apa ya, biar sembuh. Agak lagi badannya. Biasa aja, Cak. Kan udah biasa. Nah, Korea Selatan, ya. Tadinya apa? Aku sampai 12 butuh 100 tahun membuat Korea Selatan bangkit kembali. Ternyata ini tahun 2025 Korea Selatan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan. Kalian aja tergila-gila, bener? Sama ramen, apa lagi? Opa-opa, apa lagi? K-pop, ya, apa lagi? Korea Selatan apa lagi sih? Drakor, mau emak-emak, bapak-bapak, doyan drakor. Bayangkan itu menyedot perekonomian, naik banget itu Korea Selatan. Bener nggak? Kalian nonton drakor itu yang masuk keuntungannya ke mereka. Hari ini kita melihat Korea Selatan yang tahun 1950-an hancur lebur, tidak berdaya. Tapi karena visi seorang apa tadi namanya? Park Chung Hee. Dia bermimpi tentang Korea Selatan. Saat ini mimpinya jadi kenyataan. Yang kedua, tadi belajar dari Korea Selatan. Kita mau belajar dari Singapura. Apa? Singapura. Coba ngomongnya apa? Singapura. Pernah ke Singapura? Ya, nanti kita ke Singapura. Yang bilang amin ke Singapura. Yang aminnya telat nggak berangkat. Tahukah teman-teman, Singapura dulu tahun 1965 adalah bagian dari negara Upin Ipin apa? Singapura dulu adalah bagian dari negara Malaysia. Kayak misalnya kalau Indonesia, Papua misalnya, kan bagian Indonesia kan? Tapi karena Singapura suatu daerah yang bahkan air bersih aja mereka nggak punya. Singapura kan dulu bagian dari Singapura dikeluarkan oleh Malaysia. Menyesal banget nih Malaysia nya. Dikeluarkan dari bagian negara Malaysia. Singapura dalam negaranya banyak konflik etnis, konflik ras, udah gitu banyak pengungsi. Mereka ada di titik terendah pada saat itu. Sehingga mereka dikeluarkan dari Malaysia. Tetapi pada saat itu ada satu orang yang bermimpi punya visi ke depan tentang Singapura. Dia adalah Lee Kuan Yew.
Ya. Nah, dia sama kenapa ketawa-ketawa? Namanya begitu, ya mereka begitu namanya. Kamu kalau mau cari opa-opa Korea ya namanya begitu, Lee Kuan Yew, Pak Chung Hee, Pak Chung Sul. Mereka begitu. Mereka juga ketawa dengar nama-nama di negara kita, benar nggak? Jono, Parto, kita saling karena kan asing ya. Memang namanya begitu. Karena mau tunggu apa? Ning sama? Ning. Kayaknya itu tahu ada namanya. Ning Yuasu. Ya iya, emang namanya begitu. Kenapa mesti begitu? Nah, ada satu orang yang bermimpi tentang Singapura. Dia bernama siapa lagi? Lee Kuan Yew. Pada saat daerah Singapura didepak oleh Malaysia, dikeluarin, dieliminasi, suruh berdiri sendiri. Satu orang ini yang bernama Lee Kuan Yew, dia meneteskan air mata pada saat siaran langsung di televisi nasional. Ya. Lee Kuan Yew bilang gini, sambil nangis ngomongnya ya, karena Singapura waktu itu dalam keadaan hancur seperti Korea Selatan. Dia nangis, dia bertekad Singapura akan menjadi negara yang membuat anak cucu kita bangga. Teman-teman tahu Singapura saat ini pusat belanja di Asia yang diperhitungkan, betul? Pusat jalan-jalan, orang jalan-jalan, orang berobat. Pasti kalau nggak ke Malaysia ya ke Singapura. Mau punya visi yang besar, punya mimpi yang besar. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh dari keterpurukan yang mampu bangkit kembali. Aduh, kajian tapi masa depan saya sudah hancur. Sehancur mana sih kalau dibandingkan Singapura sama Korea Selatan? Ada nggak yang lebih terpuruk kalau melihat keadaan mereka waktu itu? Mereka lebih ada di titik terendah. Ya, semangat, miliki visi yang besar, miliki mimpi yang besar. Oh, mimpi itu gratis kok, emang nggak ya? Gratis kan? Kalian mau cita-cita setinggi langit, punya mimpi yang besar, punya apa? Jadi pengusaha besar, jadi artis yang diberkati, jadi youtuber yang diberkati, gratis. Asal kalian menjalani masa mudanya dengan berpegang kepada firman Tuhan. Alexander Graham Bell, pernah dengar? Penemu apa? Ya ampun, ini yang kalian pegang. Tanpa penemuan Alexander Graham Bell, kalian gak bisa menikmati scroll, nonton ini, nonton itu. Karena mimpi seseorang yang bernama Alexander Graham Bell, kalian bisa menikmati fasilitas di dalam handphone. Alexander Graham Bell pernah berkata begini, bila satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Amin. Jangan terlalu lama memandangi pintu yang tertutup. Amin. Kalau ada saat ini ada di pintu tertutup, lihat pintu lain yang terbuka. Jangan merenungi nasib berapa. Aduh, gagal. Tuhan buka pintu yang sebelahnya. Amin. Pernah dengar Wright bersaudara? Wilbur Wright, susah nih. Dan Orville Wright. Mereka adalah penemu apa? Tanpa kegilaan mereka ketika melakukan penemuan, kalian yang mau pulang kampung cepat nggak bisa. Benar? Mereka penemu pesawat terbang. Pada saat itu mereka dibilang gila. You know gila? Oh my God. Tapi kegilaan mereka tetap fisik, membuat kalian bisa menikmati fasilitas pesawat terbang. Nggak apa-apa jadi generasi muda yang gila, tapi gila yang positif. Isaac Newton menemukan apa? Gaya gravitasi.
bersemangat generasi muda. Vaksin cacar. Vaksin cacar. Bukan. Jika kuping satu tertutup, korek kupingnya. Ya. Ayo, anak-anak muda di sini punya mimpi yang besar. Walaupun kalian pas ngomong tentang visi kalian, mimpi kalian ketahui. Apa bisa? Kamu mau jadi apa? Mungkin ada yang ketawain kamu, ya. Tapi jangan menyerah. Gak apa-apa kamu diketawain, gak apa-apa kalian diejek kalau kamu mau jadi ini. Gak apa-apa. Biarkan orang-orang itu buktikan kalau kalian bisa mempunyai visi yang besar. Terus ada yang bilang, kalian gak usah mimpi-mimpi besar, nanti sombong. Kalian gak jadi besar aja bisa sombong. Iya betul. Benar gak? Benar. Biasa aja dong. Ya, orang kecil aja bisa sombong. Kenapa? Kalian gak usah kaya nanti sombong. Kita jatuh dalam dosa. Orang miskin aja bisa sombong. Benar gak? Ya, jadi jangan takut punya mimpi yang besar. Jangan takut punya cita-cita yang besar. Jangan takut punya impian yang tinggi. Kalian berdoa, dari tempat ini akan muncul pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan. Amin. Dari tempat ini akan muncul YouTuber yang diberkati Tuhan. Amin. Dari tempat ini akan muncul psikolog-psikolog yang memberkati banyak orang. Amin. Dari tempat ini akan muncul apoteker yang melakukan penelitian. Oh, kamu menemukan obat apa ya? Kanker misalnya. Cara mengatasi kantong kering. Kamu menemukannya, ya? Jangan takut, ya. Nanti toksik jadi desainer terkenal yang akan merancang gaun-gaun pengantin wanita-wanita di tempat ini. Amin. Ya kan? Amin. Amin. Kamu jadi apa tadi kasih? Jadi orang. Belum ketemu kasih. Ya. Amin. Kalian punya Tuhan yang besar. Yes. Kenali. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka kita bisa bermimpi besar. Oh, Tuhan saya besar kok. Kenapa saya takut? Tapi kan saya nggak punya. Kenapa takut? Tuhanmu besar. Saat ini mungkin kau menjadi orang tua yang belum punya uang untuk melanjutkan kuliah kalian misalnya. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak bisa jadi besar tanpa kenal Tuhan yang besar. Dan kita tidak akan kecil kalau sudah kenal Tuhan yang Besar. Amin. Amin. Oh ya, punya mimpi yang besar. Makanya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dekat sama Tuhan. Amin. Ini kita punya Tuhan yang besar. Malam hari ini bersepakat dengan Tuhan. Tuhan, ini cita-cita saya, ini visi saya. Saya mau buka itu pintu visi saya dalam nama Yesus. Saya akan raih cita-cita saya dan saya akan mempermuliakan nama Tuhan. Ketika teman-teman sudah sukses nanti, jangan lupa Tuhan. Saya mau ngomongin musik. Ayo bermimpi yang besar ya. Mulai malam ini jangan takut. Bermimpi yang besar, punya visi yang besar, punya cita-cita yang tinggi, gak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah diberkati, jangan jangan songong, apalagi jangan meremehkan orang lain. Ya. Dekat sama Tuhan, dekat sama Roh Kudus. Yuk, makin berdiri. Nyatakan kalau kita punya Allah yang besar malam hari ini. Dia sanggup melakukan apapun untuk masa depan kalian. Katakan sama Tuhan malam hari ini, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Masalahku, persoalanku, bersepakat dengan Tuhan malam hari ini. Kita akan raih cita-cita kita. Kita akan raih kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Masa depan saya dan teman-teman ada di dalam tangan Tuhan yang besar.
Yang
Siapa yang berkemenangan di alam roh, dia akan menang di alam fisik. Kenapa fisik tidak mampu bergerak? Sebab alam roh melingkupi dengan segala otoritas-otoritas kegelapan, mental yang diberatkan, itu tidak mau melakukan apa-apa. Ketakutan, keputusasaan menjadi banyak-banyak di depan. Kegagalan, ketidakmampuan menjadi banyak-banyak. Siapa yang mau menang? Mari klaim hari ini. Kemenangan bagiku, kebangkitan dalam kehidupanku dimulai hari ini. Katakan, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Aku bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Semua kemenangan itu bangkit di alam pikiran, memulai dengan pikiran yang baru. Glory Yesus, glory Yesus. Mari kembali kepada dirimu. Mari kembali kepada dirimu, supaya kamu bisa mengklaim kemenangan di alam roh. Mari kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa kita nggak bisa berhasil melakukan sesuatu yang kecil pun? Karena alam roh melingkupi, membatalkan sesuatu rancangan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa orang-orang hebat tadi berhasil melakukannya? Karena dia mulai memikirkan hal yang baru, merancang yang baru di akal dan pikirannya, mulai mengabaikan apa yang di sekitarnya dan memulai merakit rancangan-rancangan yang ada itu, yang dia terima daripada Tuhan, dengan tujuan mensejahterakan banyak orang, dengan tujuan memerdekakan dirinya terlebih dahulu. Dia menang di alam roh, sehingga ia boleh merakit satu persatu kata demi kata, ilmu demi ilmu, rahasia demi rahasia yang ia dapatkan. Mari kita hari ini di dalam roh. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Klaim dalam alam roh. Aku berkemenangan, aku berkemenangan, aku berkemenangan, aku berkemenangan. Haleluya. 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 Ketika engkau tidak berkemenangan di alam roh, engkau hanya punya niat untuk belajar, engkau hanya punya niat untuk memulai, engkau hanya punya niat untuk membuat rancangan tapi gak pernah jadi. Engkau hanya punya niat ini dan itu dan gak pernah jadi karena engkau tidak berkemenangan di alam roh. Hari ini dengan nama Tuhan Yesus, patahkan semua kuasa-kuasa, kutuk-kutuk yang menghalangi engkau berpikir dan memulai hal baru. Katakan semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Anak-anak mudamu berkemenangan, Bapa. Berikan kuasa, berikan pemikiran, ide, dorongan untuk melakukan apa yang timbul di dalam hati dan pikiran mereka. Berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Iman tanpa perbuatan kosong, ide tanpa tindakan kosong.
Planning tanpa eksekusi kosong, tidak menjadi apa-apa. Tetapi dari perihal mimpi dan ide akan banyak perkara besar timbul dan mensejahterakan banyak orang. Mari eksekutor-eksekutor muda, minta dalam nama Yesus jamaahku Tuhan. Haleluya Yesus. Eksekutor-eksekutor muda, jangan lihat umurmu, tetapi seberapa kapan engkau mau memulai harimu di dalam Tuhan, mengeksekusi apa yang ada di akal dan pikiranmu yang baik yang daripada Tuhan itu. Yesus, 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 Yesus. Mereka adalah teruna-terunamu Tuhan. Mereka adalah anak-anakmu Tuhan, anak-anak pilihanmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, cobaan mereka, godaan mereka berat. Terlebih di zaman akhir ini Tuhan. Untuk itu kami berdoa kepada mereka Tuhan Yesus, jamah mereka satu persatu ya Bapa. Jamah mereka, urapi mereka. Timbulkan mereka menjadi pemenang-pemenang di zaman ini ya Tuhan. Dan nama mereka akan dicatat dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu, buat hamba-Mu yang berbicara. Kau memberkati dia Tuhan, pakai lebih lagi untuk kemuliaan, hormat, kebesaran nama-Mu Bapa. Benih yang sudah ditaburkan dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, kami minta di dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan jaga lindungi biar semua benih itu jatuh di tanah yang baik dan akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang lebat, yang mendatangkan berkat di tangan mereka, yang mendatangkan naungan bagi orang-orang yang di sekitar mereka, dan semua akan Tuhan adakan untuk memuliakan, melayani, meninggikan nama Tuhan. Pakai anak-anak muda-Mu ini Tuhan menjadi orang-orang hebat, orang-orang ternama ya Bapa, orang-orang pilihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya itu jadi ya Bapa. Angkat tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati sama-sama.